Selanjutnya pemirsa, Muhammad Hoirul Mutakin dari Kementerian Koordinator PMK menyampaikan beberapa catatan dari Menteri Koordinator PMK terkait pelaksanaan ibadah haji 1443 Hijriah. Kami mengapresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji ini, khususnya terkait dengan pelayanan para petugas sangat atau cukup memuaskan, dan sambutan dari para jamaah juga memberikan layanan yang bagus dari para petugas. Namun sebagai manusia, tentu para petugas dari penyelenggaraan haji ini ada beberapa yang patut kita evaluasi untuk perbaikan ke depannya, terutama menyangkut perhatian terhadap kelompok rentan, khususnya kesehatan mereka yang komorbid. Ini juga memberikan perhatian besar bagi kita untuk meminimalisir tingkat meninggal agar bisa diminimalkan. Karena pada beberapa tempat, khususnya pada pemberian kediaman di hotel-hotel, karena tidak ada mapping yang lebih rinci, sehingga mereka yang memiliki komorbid atau usia-usia rentan ini masih banyak yang berada di lantai atas, dan ini cukup mengkhawatirkan, khususnya ketika kita memang belum secara detail melakukan mitigasi terhadap keberadaan hotel. Andai hotel itu terjadi musibah, misalnya kebakaran atau di sini memang bukan daerah yang termasuk golongan ring of fire, sehingga tidak akan terjadi atau minim terjadi gempa. Namun hotel itu juga karena dia berada dalam kawasan pemukiman, sehingga sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, apakah itu dari kecerobohan para penghuni karena puntung rokok ataupun juga karena konslet dari arus listrik. Tentu ke depan ini juga perlu kita antisipasi. Kemudian yang kedua, menyangkut kontrak-kontrak yang ada di hotel, terutama terkait dengan ketersediaan fasilitas, khususnya dari tabung APAR, itu ya, yang kita juga tidak ada kepastian apakah tabung itu juga betul. Ini juga memungkinkan kita untuk melakukan mitigasi yang lebih, melakukan asesmen sebelum proses keberangkatan dari jamaah untuk kedepannya. Kemudian di hotel ini juga kita berharap ada semacam layanan khusus, terutama tidak semata-mata dari hotel ini melakukan pembiaran terhadap munculnya lapak-lapak orang jualan yang ini tidak diketahui oleh para penyelenggara atau para petugas. Mereka dari mana, mereka siapa, tiba-tiba berjualan di lingkungan jamaah. Ya, tentu ini juga perlu penertiban terkait dengan tadi kontrak yang akan dibuat ke depan oleh KPIH. Kemudian terkait proses perjalanan atau peribadahan yang ada di jamaah kita, ini memang masih menyisakan banyak kekhawatiran, khususnya mereka yang memiliki penyakit rentan tadi, karena banyak KPIH ini memaksakan mereka untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, itu ya, sehingga mereka dipaksa dengan maksimal, sementara keterbatasan fisik harus mereka lakukan untuk melaksanakan ibadah sunnah ini, yang kemudian mengakibatkan fatality, kematian, atau mereka sakit dan seterusnya. Tentu ini juga kita harapkan ada kerjasama yang baik, khususnya kita akan menempatkan kemampuan atau membangun kedekatan yang baik antara para pendamping ibadah yang selama ini ditunjuk, itu bisa meyakinkan para jamaah agar mereka tidak terlalu berlebihan memaksakan diri, khususnya untuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Kemudian yang ketiga, memang kita ke depan juga akan mewaspadai terhadap praktek-praktek yang selama ini kita anggap masih gelap. Apakah itu mulai dari praktek penyelenggaraan dam yang kita belum banyak dari jamaah kita tidak mengetahui apakah itu disembelih ataukah disembelih di mana atau penerimanya siapa. Ini yang masih menyisakan
pertanyaan atau problem, masalah yang tidak ada kasus, tetapi karena tidak ada kepastian, artinya tidak ada transparansi. Ya, jadi mereka yang melaksanakan dam, mereka tidak melihat sendiri hewan itu dikorbankan, atau mereka juga tidak melihat sendiri hewan itu dipilih, kemudian itu dikorbankan di mana, kemudian didistribusikan ke mana atau kepada siapa. Ini yang mengakibatkan banyak pertanyaan dari para jamaah maupun juga di internal Amirul Hajj. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan transportasi, ini juga menjadi perhatian dari Pak Menteri Agama ya, yang menyangkut soal pemaksaan mobilisasi orang, perpindahan orang yang mestinya dicukupkan ketika tempat duduk sudah habis, kemudian dipaksa untuk masuk dan mereka berdiri berjubel, sehingga ini juga membuat sengkarut pada proses perjalanan mobilisasi atau perpindahan jamaah dari kediaman atau dari hotel menuju ke tempat ibadah yang dituju. Misalnya seperti di Masjid. Iya, salah satunya berselawat itu. Kemudian kalau terkait dengan proses ibadah-ibadah yang dilakukan selama ini sudah cukup bagus. Hanya saja memang yang di luar ibadah yang dilakukan itu ada kebutuhan manusia yang ini menjadi kebutuhan atau menjadi tuntutan dari sebagian jamaah kita. Misalnya di luar pada saat kewajiban berikhram dan mereka ya setelah sekian lama berpuasa untuk tidak melakukan hubungan biologis, kemudian ada masa-masa selama mereka dalam kurun waktu 40 hari, 42 hari bahkan lebih itu kebutuhan untuk melakukan hubungan, dan ini juga kita jadikan perhatian apakah memang itu dibutuhkan oleh jamaah kita, karena ternyata praktek-praktek di luar yang ini diskenariokan oleh Kemenak, beberapa petugas itu justru malah mengikhlaskan kamarnya untuk menjadi kamar barokah gitu ya. Jadi ini juga bahkan teman-teman dari Mukimin yang ada di sini juga menyewakan apartemen atau space yang menjadi tempat mereka untuk berhubung suami istri itu. Dan ya selama ini memang tidak mengganggu proses perjalanan ibadah, saya kira tidak ada masalah. Namun jika ini tidak diorganisir dengan baik dan itu ada temuan misalnya mereka melakukannya di luar yang mudah dilihat oleh orang, itu juga menjadi hal yang tabu, bahkan bisa merusak konsentrasi jamaah kita untuk melakukan ibadah selama proses haji ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, informasi dari Arab Saudi akan kami hadirkan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Berita TV Umum.